Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi bersama aku Nabila Khairunisa. Di podcast kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Rintangan Perjuangan dalam Kehidupan Pendakwah, karya Fathia Khan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin senantiasa diambang 5 ujian yang sulit. Yang pertama, mukmin yang dengki padanya. Yang kedua, munafik yang benci kepadanya. Yang ketiga, kafir yang memeranginya. Yang keempat, setan yang menyesatkannya. Dan yang kelima, nafsu yang sering melawan untuk mengalahkannya. Dalam hadis ini, Rasulullah telah menjelaskan tentang fitnah dan kesulitan yang sewaktu-waktu bisa menimpa para pendakwah. Supaya bisa berhati-hati dan bersiap, mereka hendaknya mempersiapkan ilmu yang cukup, supaya bisa mengatasi segala rintangan dengan mudah. Rintangan yang pertama yaitu orang mukmin yang dengki. Hasad atau dengki adalah penyakit hati yang berbahaya yang bisa mengikis iman seorang mukmin. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan hasad dan dengki? Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an disimpulkan sebab-sebab perasaan hasad dan dengki. Yang pertama, perasaan permusuhan dan kebencian. Yang kedua, merasa diri paling mulia. Yang ketiga, takabur. Dan yang keempat, ujub. Lalu bagaimana kita menghadapi para pendengki? Sikap yang perlu kita ambil adalah yang pertama bersabar, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga berlindung diri dari kejahatan, berlindung diri dari prasangka buruk, berlindung diri dari hasad dan dengki, dan menguasai diri dari sifat amarah. Lalu rintangan yang kedua adalah orang munafik yang benci kepadanya. Ada yang menjadi munafik didorong oleh pertimbangan untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Yang kedua, berlindung di balik takwa dan agama untuk sampai kepada tujuannya. Dan yang ketiga, bertujuan mencetuskan krisis memecah belah barisan umat Islam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, tanda munafik ada 3. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan bila janji ia berkhianat. Untuk menghadapi hal ini, ialah senantiasa tabah menghadapi kesulitan, berlindung di bawah rahmat Allah. Allah tempat mengadu dan tempat berlindung dari kejahatan insan, munafik, dan syaitan yang terkutuk. Rintangan yang ketiga adalah orang kafir yang memeranginya. Orang-orang kafir adalah pengembang dan pendukung kebatilan. Mereka alat-alat setan, pengikut-pengikutnya siapa saja dan di mana saja. Mereka benar-benar musuh kebenaran, keimanan, hingga hari akhir. Sejarah menjelaskan betapa gigihnya para pendakwah di zaman lampau, sewaktu mereka berhadapan dengan berbagai bentuk penindasan, penyiksaan, dan hukuman dari masa ke masa. Untuk itu, kita yang mau mengikuti langkah pendakwah harus memiliki kesabaran yang tinggi, wajib paham dan menyadari hakikat bahwa perjuangan mereka adalah merupakan kesinambungan usaha dakwah yang direstui oleh Allah. Di antara para pemuka yang boleh menjadi contoh ialah Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu. Lalu rintangan yang keempat adalah setan yang menyesatkannya. Dari mana sih setan bisa menyelinap? Bisa dari marah, tergesa-gesa, iri dengki, kikir, takabur, dan berburuk sangka. Bagaimana kita terhindar dari godaan setan? Yaitu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepadanya, selalu mengingat Allah, dan menyempurnakan ibadah adalah langkah yang paling penting untuk menghindari godaan setan yang terkutuk. 3 golongan anak-anak Adam. Yang pertama, yang paling susah digoda setan. Yang kedua, orang yang melakukan apa saja kehendak setan. Dan yang ketiga, orang yang terpelihara dari dosa. Lalu rintangan yang terakhir adalah nafsu yang sering melawan untuk mengalahkannya. Rasulullah telah mengajarkan cara memelihara hati supaya senantiasa bersih dan subur. Ada beberapa contoh ajaran dan sunnahnya untuk menjadi pedoman kepada siapa harus menjejak langkah orang-orang yang tinggi martabat, rohaniah, dan ingin mencapai derajat rabbaniyin. Yang pertama zikrullah, yaitu berzikir. Yang kedua muraqabatullah. Pendakwah harus tahu bahwa urusan hidup ini terbagi pada 3 jenis. Yang pertama, suatu yang jelas baik dan wajar maka hendaklah dituruti.
Yang kedua, yang jelas buruk dan meragukan maka hendaklah dihindari. Yang ketiga, suatu yang hilang maka hendaklah ditanyakan tentang itu kepada orang yang tahu. Lalu selanjutnya berjihad melawan nafsu. Yahya bin Mu'adz berpesan, berjihadlah melawan nafsu dengan riyadah, yaitu latihan rohani. Ada 4 macam. Yang pertama, sedikit makan. Yang kedua, sedikit tidur. Yang ketiga, berbicara seperlunya. Yang keempat, sabar menahan gangguan orang lain. Dengan kurang makan, matilah keserakan syahwat. Dengan kurang tidur, kemauan menjadi jernih. Dengan berbicara seperlunya, badan terjaga. Dan jika sabar, memungkinkan sampai kepada matlamat yang dituju. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku ini adalah para pendakwah harus menang dalam pertarungan melawan dan mengasuh nafsunya, supaya bisa menang di rintangan-rintangan yang lain. Sebab itulah, mari kita menilai dan memperhitungkan diri kita sebelum kita benar-benar dihitung. Mari kita timbang dan tilik diri kita sebelum ditilik dan ditimbang, supaya kita siap menghadapi hari perhitungan nanti. Hari ini hari berbuat, tidak ada hisab. Pada hari kiamat kelak, ialah hari perhitungan, bukan hari berbuat atau beramal. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keselamatan, aman dan hinaan di dunia dan azab akhirat. Sekian dari aku, salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.